Di Papua itu ada tembok di lautnya. Iya, iya, tengah laut. Sempat tahu. Itu tembok Atlantis kayaknya. Ya, oke. Apa yang kamu lihat? Tembok Atlantis dulu kerajaan. Bekas kerajaan Atlantis dulu. Temboknya. Kerajaannya kerendam di mana? Kerendam apa hancur? Kerendam. Berarti ada di bawah situ ya? Di bawah, kerendam dia. Kerendam sama pasir. Oke, ini kamu masuk laut ya? Iya, masuk laut. Sekarang masuk laut. Di laut kamu pakai baju apa? Nggak kelihatan belum. Pakai selendang kuning, baju hijau. Ini ada makhluk besar marah, ini siapa ya? Nggak tahu. Nggak tahu, Bun. Bentar dulu. Ada makhluk lain nggak selain kita? Banyak kayaknya, Bun. Banyak. Kayaknya banyak sih, Bun. Kayak duyung-duyung gitu, tapi Iya. goib dia. Manusia biasa nggak bisa ngelihat. Duyung-duyungnya kakinya lebih ke mirip ular ya? Iya, Kayak model benar. blorong gitu ya? Iya, benar. I forgot. Di situ manusia punya Kayak ada kubah. Kayak ada kubah, Bun. Nggak bisa ngelihat saya. Ada kubah dia di situ. Yang ada, melindungi. iya, Kayak kubah lingkaran gitu. Kaca, tapi saya nggak bisa masuk itu, Bun. mm-mm. Ada ratu tengkoraknya. Ada ratu pakai mahkota tapi tengkorak. Iya, kelihatan. Duduk dia ya, Iya, duduk. singgah sana. Ini belum, ini kena kutuk ini. Atlantis itu kena kutuk. Iya, Yang bisa nyabut kutuknya Ibu Ratu.
Pantai selatan. Saya nggak bisa nyabut kutuk. Enggak, ini cuma cerita aja. Cuma cerita aja karena memang belum waktunya dilepas. Belum waktunya. Tapi kubah dia. Iya, ditutup di situ karena ya itu kutuknya itu berupa kayak gunung kunyit, kutuknya itu berupa kabut. Jadi kalau di sini seperti gelas ditelungkupin gitu ya, gelas wine ditelungkupin gitu. Iya, kayak setengah lingkaran, kayak mangkok bening gitu, ditelungkupin gitu. Seperti itu kubahnya yang saya lihat. Terus ya udah kita keluar, kita nggak boleh di situ. Sudah, kita keluar, clearing energi. Oke. Wah, drop aku. Ya, ada yang marah Bun ya? Iya, ada yang marah. Ya, tadi kayak hitam-hitam tapi marah gitu, matanya marah gitu, kayak nggak ngizinin gitu tadi. Kayaknya loh. Tapi kita udah naik, Kak, nggak apa-apa. Udah saya cakap-cakap dengan si Ratu Tengkoraknya tadi. Ya kita nggak itu Neptunus yang marah tadi model kayak sisi the devil side-nya Neptunus. Penjaga laut, tapi sisi gelapnya. Sisi orang kan ada dua sisi ini sisi hitamnya. Who are you talking to? My auntie. Terus clearing energi dulu. Ada nyiung langsung berdiri. Zut gitu kepala tadi kayaknya. Entah ada yang masuk, entah ada yang keluar, enggak tahu Bun. Enggak apa, sudah. Itu aman nggak Bun kita masuk tadi? Aman. Swastiastu. Saya bukan Hindu, saya bukan orang Bali, saya cuman kelamaan di Bali dan mengadaptasi dengan budaya Bali.
saya sering melukat ke pura, kalau saya bilang ini pura Twin Flame, karena banyak leluhur di sini yang saya temui. Pertama kali saya melukat di sini, saya berendam di belakang situ. Ya, jadi prosesi dari melukat ini kebetulan lautnya surut. Kalau lautnya penuh, kita tidak bisa masuk situ. Nah, saya waktu pertama kali berendam di situ, yang terjadi adalah saya masukkan seluruh badan saya untuk penyucian, pembersihan. Saya tiba-tiba keluar syok, kaget. Karena apa? Saya melihat air sungai penuh dengan tai, penuh dengan tinja. Saya merasa diri saya kotor dan saya merasa benar-benar dibersihkan. Pada saat saya melukat, pada saat meruat, disitulah pertama kali saya belajar meruat diri sendiri. Saya dibersihkan di pura ini, di pura Twin Flame di Sanur. Dan hidup saya berangsur-angsur membaik. Ditambah lagi saya melepaskan diri dari semua pisau-pisau pengkhianatan yang terjadi di dalam hidup saya, melepaskan seluruh kepahitan-kepahitan hidup saya. Saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan saya mencapai pemenuhan akan merasa cinta pada diri sendiri. Dalam satu kesempatan kita biasanya ada fitnahan yang membuat kita mengutuk karena mungkin kita tidak merasa bersalah dan kita dibuat jengkel oleh fitnahan tersebut. Kita mengutuk orang yang memfitnah kita dengan maksud supaya kita melepaskan kepada Tuhan segala karmanya dengan tidak membalas. Tapi ya misalnya seperti kamu akan mendapat celaka kalau memang saya bersalah. Nah, kemudian ternyata dari fitnahan itu ternyata kita tanpa kita sadari kita telah mencelakai orang yang memfitnah kita. Dan tanpa kita sadari itu menjadi bentuk karma turunan buat anak cucu kita. Di Gunung Kunyit ada suami istri yang saling mengutuk, raja dan ratu yang saling mengutuk akan kehadiran orang ketiga. Sama seperti ceritanya Ibu Gayatri, Dewi Saraswati, dan Brahma. Ini cerita yang sama terulang, manusia yang berbeda. Saya di sini melepaskan kutuk Gunung Kunyit. Sumur Putri, dan tembok Jayapura, di mana ada Atlantis di sana. Itu sama penguasa kuil yang marah kepada orang-orang yang bersalah kepada kuilnya itu. Semoga mendapatkan penyempurnaan. Hari ini disambut dengan hujan. Saya berada di Pura Ibu Ratu.
Dan saya tadi malam sudah melakukan penembusan dosa kepada para leluhur yang arwahnya masih saling balas dendam di antara anak cucu keturunannya. Semoga mendapatkan pemurnian hidup. Jangan saling mengutuk, jangan cepat mengutuk. Mulut Anda ini adalah pintu berkat Anda. Berkat dan kutuk keluarnya dari sini. Biarlah mulut ini menjadi berkat bagi orang lain. Ya.